شهد مناطق. Israel kembali mengerahkan pesawat dalam serangan udara hebat di dekat lingkungan Sheikh Ratuam di utara kota Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan tersebut menewaskan dan melukai sejumlah orang. Serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Zionis Israel menargetkan sebuah kompleks perumahan di sekitar lingkungan Sheikh Ratuan dan Jabalia Al-Balad serta Jabalia Al-Nazlah di utara Gaza. Sementara itu, kondisi anak-anak Gaza sangat memprihatinkan. Saat ini, mereka kesulitan makanan, banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Anak-anak Gaza meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu. Anak-anak Gaza bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara ataupun menangis kesakitan. Indonesia terus mengirimkan tambahan bantuan ke Gaza. Bantuan dibawa dengan menggunakan pesawat TNI C-130. Sampai saat ini, Satgas telah menggerakkan 91,4 ton bantuan ke Gaza melalui misi airdrop. Bantuan ini berisikan bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah konflik. Hari ini sampai dengan hari yang ke-10 ya, 10 kita bisa melaksanakan penerjunan kurang lebih sekitar 520 bandel yang total semuanya mencapai 91,4. Kehadiran tambahan pesawat Super Hercules di langit Gaza membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara di forum diplomasi, tapi hadir nyata di garis depan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini juga diikuti oleh mitra internasional diantaranya Kanada, Jerman, dan Singapura. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online. Presiden juga tegaskan akan menindak semua pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa kemarin. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, jenazah pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Jenazah dibawa dari rumah duka dengan diantar rekan sesama ojek online. Ribuan pengemudi ojek online mengantarkan langsung Afan Kurniawan yang menjadi korban tewas dalam insiden kericuhan unjuk rasa tadi malam ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di mata kerabat, Afan dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan diketahui dari sejumlah rekan bahwa sebenarnya Afan tidak mengikuti kegiatan demonstrasi pada malam kemarin. Saat kejadian, Afan sedang mengantarkan pesanan makanan. Tidak hanya rekan sesama ojol, Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya menghadiri prosesi pemakaman. Kepolisian pun menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Polisi juga menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dengan melibatkan Divisi Propam Polri dan pihak internal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa kepada pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut
almarhum Afan Kurniawan tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi malam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kapolri menemui langsung keluarga korban pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa. Kapolri tiba di RSCM pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat didampingi Kadif Propam Polri. Setibanya di RSCM, Kapolri langsung masuk ke dalam ruang jenazah tanpa memberikan keterangan apapun. Ia disambut keluarga korban dan memeluk ayah korban. Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan dan tindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Yang pertama, saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan
dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh. Mirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengawali aktivitas hari ini dengan melayat ke rumah duka seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, yang menjadi korban dalam insiden unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Belasungkawa Pak Zulkifli. Iya, Pak. Bapak yang terima kasih banyak. Pemprov Jakarta memastikan berikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman. Gubernur Pramono Anung juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi ibu kota agar tetap aman dan kondusif. Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saya atas nama Gubernur Jakarta mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya Saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun, dan semoga almarhum husnul khotimah. Sebenarnya dari semalam saya udah pengen datang ke rumah duka, tapi baru mendapatkan informasi pagi ini, dan ya tentunya keadaan Jakarta yang aman, nyaman, yang kita harapkan bersama harus dijaga. Maka dari semalam saya sudah memerintahkan SKPD seluruh jajaran yang ada di Balai Kota untuk bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, tetapi tentunya saya sungguh sangat berharap dan memohon agar Jakarta tetap aman dan nyaman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kami telah menyiapkan termasuk untuk pemakaman Saudara Afan di bivak karet yang difasilitasi oleh pemerintah Jakarta. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan hak-hak masyarakat terlindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nggak apa-apa, Pak, udah takdirnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ungkap malu ada anggota kabinet yang juga merupakan anggota Partai Gerindra menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sosok yang disebut bikin malu tersebut adalah mantan Wamenaker RI Immanuel Ebenezer atau Noel, yang kini menyandang status tersangka dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo tahun 2025 di Tangerang, Banten. Dalam acara ini, Prabowo juga sempat mengingatkan soal pidatonya saat sidang tahunan MPR 2025 bahwa ia tidak akan melindungi anggota Partai Gerindra yang terciduk kasus pidana. Advokasi Otonomi Expo 2025. MPR tanggal 15 Agustus. Ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Otoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena OTT KPK. 1 unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kemnaker dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini sudah ada 24 kendaraan yang disita KPK. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer.
3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai ia terkena OTT KPK. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali ingatkan jajarannya untuk bekerja untuk rakyat. Presiden juga tekankan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa digantikan di Indonesia. Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya, ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wabah penyakit campak kian meluas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hingga Agustus bulan ini tercatat 20 anak meninggal dunia akibat terpapar campak. Sebanyak 20 anak di Sumeneb, Jawa Timur meninggal akibat penyakit campak. Berdasarkan data dari bulan Februari hingga Agustus 2025. Sebagai upaya memberantas penyebaran penyakit ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 70.000 anak di wilayah Sumeneb mendapatkan imunisasi yang diberikan dalam 2 pekan. Campak itu adalah penyakit yang paling menular. Kalau dulu COVID, ingat pertama kali ada namanya reproduction rate. Jadi 1 orang nularin ke 2 atau 3. Campak itu 1 orang bisa nularin ke 80. Jadi emang ini penyakit ini yang paling menular. Nah, untungnya sama seperti COVID sekarang, sudah ada vaksinnya dan vaksinnya itu efektif. Penyakit campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terus meluas hingga menimbulkan korban jiwa. Sebagai langkah cepat, Pemprov Jawa Timur menyebarkan vaksin Measles Rubella atau MR. Vaksin ini digunakan dalam program Outbreak Response Immunization atau ORI, dan imunisasi massal darurat berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga 14 September 2025 mendatang, dengan menyasar anak usia 9 bulan sampai 6 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa masih berlanjut. KAI Daop 1 Jakarta kembali lakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta api. Sehubungan dengan masih berlanjutnya aksi unjuk rasa serta rekayasa lalu lintas di wilayah Stasiun Gambir dan Pasar Senen, hari ini PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta lakukan rekayasa pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. KAI Daop 1 Jakarta merekayasa pola operasi dengan memberlakukan berhenti luar biasa atau BLB di Stasiun Jatinegara untuk kereta api yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen serta menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan Pasar Senen akibat konsentrasi massa aksi. Pemirsa, pemerintah meluncurkan sapi merah putih hasil pengembangan biogenetika. Tujuannya untuk menambah produktivitas susu supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Program sapi merah putih merupakan hasil kolaborasi Kementerian PPN Bappenas bekerja sama dengan PT Musa Genetika Farmindo dan IPB University. Sapi ini sudah melalui perbaikan biogenetika sapi lokal. Harapannya sapi perah Indonesia bisa lebih produktif dan tahan terhadap kondisi tropis. Pengembangan sapi merah putih juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi susu pun akan ditingkatkan hingga 5%. Ada Ibu Sek. Baru bukti embryo transfernya berhasil, lahir berhasil. Tapi kan ada
keinginan yang lebih dari itu. Apa? Misalnya heat tolerant, produksi lebih baik, lebih tahan kepada penyakit. Nah, itu kan harus dibuktikan. Nah, setelah terbukti lagi ya saya laporkan lagi. Pemirsa, petugas terus selidiki penyebab pesawat Amole Air tergelincir di distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat diduga terbakar saat mengangkut bantuan sembako untuk masyarakat Kabupaten Puncak. Bakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Kebakaran pesawat jatuh. Pesawat aviasi Puncak Papua milik Pemda Kabupaten Puncak Papua Tengah tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga Senin 25 Agustus 2025. Usai tergelincir, pesawat menabrak pembatas dan terbakar di bagian depan. Menurut Bupati Puncak, saat kecelakaan, pesawat milik Pemda Puncak itu tengah mengangkut bantuan sembako untuk disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Puncak. Pesawat mengalami kecelakaan saat proses pendaratan dan menabrak pos pengamanan TNI di bandara sehingga terbakar. Dua kondisi awak pesawat, pilot dan kopilot berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa dari penumpang maupun masyarakat. Panjang runway landasan bandara yang hanya 600 meter juga jadi sorotan. Pendeknya landasan dinilai menyulitkan pengereman pesawat saat mendarat. Terbatasnya luas landasan membuat petugas langsung mengevakuasi badan pesawat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan dari Indonesia telah diterima warga Gaza. Mereka pun langsung unboxing paket bantuan tersebut dan berikut isinya. I got some oil. After 6 months, we didn't got any oil. So let's make unboxing. Okay, it's still closed. To be know, I went to the south of Gaza Strip just to get this from oil, and we got it. This is first time we got it. Wow, that's amazing. Look, first thing, and this small thing we messed on last time, a flour. This 1 kilo for flour. Some honey. It's like a lot. That would be annoying. Yes, some honey. And cheese. You know what? That is oil, some oil in packets, tomato pasta, this will be enough. Oh my god, noodles, oh look how many juice, that's a lot. Oh my god. Rice, and this is open, I think. So you can see. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Sumatera Utara. Gibran bersama istrinya meninjau fasilitas sekolah untuk memastikan kenyamanan para siswa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Pemimpin Rakyat hari ini, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gibran meninjau seluruh fasilitas mulai dari ruang belajar hingga asrama tempat para siswa beristirahat. Momen hangat ditunjukkan Gibran dengan merapikan dasi para siswa yang tengah berbaris. Kunjungan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar memadai bagi anak Indonesia, khususnya bagi keluarga miskin. Siswa SRMP 1 Deli Serdang mengucapkan terima kasih atas berdirinya sekolah rakyat demi mengejar cita-cita mereka. Semoga dengan saya sekolah di sini, cita-cita saya bisa tercapai
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wakil Presiden dan juga Pak Prabowo Subianto. Doain ya Pak Pres, cita-cita saya menjadi polisi, semoga cita-cita saya tercapai menjadi polisi yang terbaik. Amin. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran berjanji akan memberi perhatian khusus untuk fasilitas sekolah rakyat termasuk fasilitas laptop bagi para siswa. Tim Liputan iNews melaporkan.